Supaya nggak bosen, mari sedikit membahas tentang hal lain, yakni film-film turuan dari Marvel Movie. Tentu saja tidak semuanya berformat tokusatsu, malah mungkin sebagian besar tidak mengarah ke sana, melainkan hanyalah mockbuster movie yang dibuat hanya untuk mencari keuntungan dengan meniru film-film yang lagi ngetren saat itu. Dan mungkin sebagian besar sudah pernah kita saksikan, atau minimal melihat cuplikannya. Tapi buat yang belum tahu sama sekali, dijamin kamu akan geleng-geleng kepala karena melihat aneka tiruan superhero Marvel berikut ini. Membuat kita berpikir bahwa film favorit kita benar-benar dibajak dengan cara yang kocak. Dan kalau begitu langsung saja kita simak 7 tiruan Marvel paling memalukan versi Tokuvex Indonesia. Tridef Adam, Turki. Kita mulai dari versi yang satu ini. Bahkan sejak tahun 1973 sekalipun, film mockbuster Marvel komik memang sudah ada. Dan kali ini dibuat dengan cara yang benar-benar ngawur. Tridef Adam, atau bisa diartikan sebagai Three Giant Men, adalah film produksi Turki yang menampilkan karakter-karakter dari Marvel komik tanpa izin resmi, yakni Captain America dan juga Spider-Man. Tapi jangan salah sangka, Spider-Man di sini adalah tokoh antagonisnya, di mana Kapten Amerika versi Turki ini ditugaskan bersama dengan pahlawan gulat profesional yang bernama Santo untuk menghentikan aksi kriminal Spider-Man bersama dengan kelompoknya. Kedengarannya saja udah ngawur sih, tapi jangan terlalu serius menanggapi film yang satu ini, sebab Tridef Adam hanyalah bajakan versi low budget. Kita bisa lihat dari set, kostum, dan juga properti lainnya yang hanyalah seperti cosplay dengan kearifan lokal setempat. Bahkan koreografi pertarungannya pun juga sangat sederhana dan jauh dari kata profesional. Namun di luar dari itu semua, Tridef Adam masuk jajaran film cult classic yang masih digemari oleh para fans di negaranya. Entahlah bagaimana cara menikmati film seperti ini, ya cuma mereka yang tahu. Metal Man, Amerika Serikat. Dari judulnya pun sudah ketahuan kan kalau film ini memplagiat superhero yang mana. Ya, apalagi kalau bukan Iron Man. Jika besi dirasa kurang kokoh, bagaimana dengan metal? Ya, mungkin itulah yang dipikirkan oleh orang-orang di belakang layarnya. Apalagi film ini diproduksi pada tahun 2008 bersamaan dengan rilisnya film Iron Man pertama. Jadi bisa ditebaklah untuk apa film seperti ini dibuat. Namun secara basic cerita, Metal Man sama sekali tidak seelegan Iron Man, di mana Tony Stark adalah miliarder yang tampan dan juga playboy, sedangkan Metal Man hanyalah remaja biasa yang basis karakternya lebih mirip seperti Peter Parker atau Spider-Man, dengan gadis pujaan hatinya yang juga lebih mirip Mary Jane. Film ini juga diproduksi dengan sangat low budget, bahkan seluruh gambarnya diambil menggunakan digital camcorder biasa dengan resolusi 480. Oke, jenis kamera bukanlah jaminan bagus atau tidaknya suatu film, tapi lihat saja sendiri. Seluruh adegannya memang diambil dengan teknik dan orang-orang yang sangat amatir. Seakan ini hanyalah proyek film mahasiswa untuk tugas akhir mereka. Dan jika itu benar, maka ini adalah tugas akhir yang tidak akan membuat mereka lulus. Almighty Thor, Amerika Serikat, masih dari dataran Amerika Serikat. Bahkan di negara sepowerful ini pun masih saja ada orang-orang yang otaknya kurang begitu kreatif. Bisa ambil contoh dari production house yang satu ini, yakni The Asylum, sebuah rumah produksi film yang seluruhnya adalah karya tiruan atau mockbuster dari film-film terkenal yang sudah ada. Dan salah satunya adalah film yang berikut ini. Sesuai judulnya, Almighty Thor adalah mockbuster dari film Marvel Cinematic Universe, yakni Thor. Memang, Thor di sini tidak 100% kepunyaan Marvel, sebab Thor adalah dewa petir dari mitologi Norwegia. Dan dari situlah ide film ini berasal, sebab seluruh ceritanya adalah hasil plagiat dari film Thor yang pertama, yang isinya adalah konfrontasi antara Thor dan juga Loki yang turun ke bumi. Bahkan film ini diproduksi pada tahun 2011, yang juga bertepatan dengan rilisnya film Thor yang asli. Jadi bisa ditebaklah tujuan dibuatnya film ini. Dan seluruh CGI-nya juga memang kualitas rumahan, dengan sinematografi yang juga masih belum diasah. Ya maklum, namanya juga mockbuster. Lucunya, The Asylum membuat film Thor lain beberapa tahun setelahnya, yakni Thor God of Thunder, dengan cast atau pemain baru dan juga CGI yang masih lebih mendingan daripada sebelumnya. Tapi bagaimanapun, film ini jauh dari kata layak untuk ditonton.
Avengers Scream, Amerika Serikat. Tidak puas dengan Thor, bahkan The Asylum masih membuat film lain yang sudah jelas memplagiat film The Avengers. Hanya saja dibuat pada tahun 2015 yang bertepatan dengan pemutaran perdana film Avengers Age of Ultron. Jadi bisa dibilang Avengers Scream adalah mockbuster dari installment kedua dari Avengers tersebut. Tapi jangan berharap terlalu banyak, karena tidak ada sama sekali Marvel hero yang mereka tampilkan di sini. Yang ada hanyalah tokoh-tokoh hero yang berasal dari dongeng-dongeng kenamaan, yakni The Rumpelstiltskin, Snow White, Cinderella, Sleeping Beauty, Rapunzel, dan masih banyak lagi. Jadi ini adalah Avengers dengan Disney Princess sebagai superhero-nya, ditambah dengan konsep yang mirip serial ABC yang berjudul Once Upon a Time. Bahkan Thor dari film sebelumnya pun tidak diajak di film yang satu ini. Secara penggarapan, film ini memang masih lebih mendingan daripada semua yang ada dalam list kali ini. Walaupun lebih mirip kualitas penggarapan film parodi yang sering kita lihat di YouTube. Tapi sayangnya, Avengers Scream memiliki sequel yang berjudul Avengers Scream Time Wars, yang sekali lagi hanyalah mockbuster dari film Avengers Infinity Wars pada tahun 2018. The Amazing Bulk, Amerika Serikat. Kalau yang satu ini benar-benar sangat memalukan. The Amazing Bulk merupakan film direct to video yang diedarkan dalam bentuk DVD. Film ini diproduksi oleh Label Productions, sebuah produsen film amatir asal Amerika Serikat yang kualitasnya juga masih sebuah tanda tanya. Dan bisa ditebakkan kalau film ini memplagiat Marvel hero yang mana? Ya, The Incredible Hulk. Tidak seperti Hulk yang perkasa dan berwarna hijau, Bulk di sini adalah makhluk gemuk berwarna ungu, hasil dari CGI murahan dan buruk rupa. Bahkan seluruh special effect-nya benar-benar bisa menjadi bahan tertawaan penonton. Karena mayoritas adegannya diambil menggunakan green screen yang latarnya juga hanyalah animasi murahan. Bayangkan, grafik PlayStation pertama saja masih jauh lebih bagus daripada film yang satu ini. Dan lebih mengejutkan lagi bahwa film ini dibuat pada tahun 2012. Entah apa maksud dari pembuatan film semacam ini. Bahkan parodi-parodi yang ada di YouTube pun masih jauh lebih bagus daripada film ini. Ditambah lagi dengan akting para pemainnya yang bikin garuk-garuk kepala. Maklum, film ini hanya punya anggaran sekitar $14.000. Jadi jauh sekali dari kisaran budget produksi untuk film-film kelas profesional. Tapi untuk budget segitu pun rasanya terdengar terlalu mahal jika hasil karyanya seperti ini. Mercury Man, Thailand. Mungkin dari list kali ini, cuma film inilah yang paling dekat dengan kategori tokusatsu. Mercury Man, atau dalam bahasa Thailand disebut sebagai Manut Lek Lai, merupakan film action Thailand yang diproduksi oleh Saha Mongkol Film International pada tahun 2006. Dan mungkin kalian berpikir kalau film ini memplagiat film Black Panther kan? Tapi tunggu dulu. Meskipun komik Black Panther sudah ada puluhan tahun sebelumnya, tapi film Black Panther baru ada 10 tahun setelah Mercury Man. Jadi bisa dibilang kalau Mercury Man memang kebetulan mirip dengan Black Panther. Tapi tunggu dulu, secara desain, Mercury Man justru lebih mirip seperti Spider-Man, yang memang sedang ngetren filmnya pada saat itu. Hanya saja dengan sedikit kearifan lokal, seperti bela diri Muay Thai, dan juga unsur keterbukaan LGBT. Jadi Mercury Man lebih condong untuk penonton yang lebih dewasa. Meskipun diproduksi dengan budget sekitar 25 miliar rupiah, tapi secara kualitas, film ini masih jauh dari kata sempurna. Namun secara penggarapan, film ini merupakan yang paling profesional dari semua yang ada pada list kali ini. Daria Deal, India. Dan yang terakhir ini mungkin agak membingungkan, sebab tidak masuk film action, apalagi tokusatsu. Tapi tentu saja, ada beberapa unsur yang membuatnya harus masuk list kali ini. Sebab film ini menghadirkan dua orang pria dan wanita yang mengenakan kostum Superman dan Spider-Man. Oke, mungkin Superman tidak masuk hitungan dalam kasus ini, sebab ia adalah properti dari DC Comics, bukan Marvel Comics seperti fokus bahasan kita hari ini. Tapi wanita yang menjadi pasangannya mengenakan kostum Spider-Man tanpa topeng, dan juga menari serta bernyanyi bersama dengan pria Superman tersebut. Ya maklum, namanya juga film Bollywood. Bahkan film ini sebenarnya adalah drama percintaan musikal ala film India kebanyakan lainnya. Hanya saja dibumbui dengan Superman dan juga Spider-Man.
Lihatlah betapa noraknya adegan yang satu ini. Bahkan kostumnya juga lebih seperti pesta cosplay akhir 80-an. Dan jujur saja, ini hanyalah parodi asal-asalan untuk tujuan komedi semata. Tapi entah kenapa, film ini jadi lumayan banyak dicari lagi, sebab klip tarian dan nyanyian ala Superman dan Spider-Man ini mendadak viral di YouTube beberapa tahun yang lalu. Memang bukanlah hiburan yang berkualitas, tapi setidaknya kamu akan tertawa jika menyaksikannya. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.